Betul. Jadi korban dari perilaku gaib seperti itu. Betul. Mulai cerita 1 mingguan lebih, tiba-tiba yang terjadi adalah aku menemukan ada tanah kuburan. Hah? Tiba-tiba di hari keempat, begitu aku habis ke dokter, hilang. Bekasnya nggak ada, pecahnya nggak ada sama sekali. Boy. Ini bentuk pemasaran nggak sih? Yang mereka lakukan itu adalah mereka mau ngenain mental aku. Supaya aku nggak datang ke warung, supaya aku ngerasa capek, supaya aku ngerasa lemah. Jadi aku tutup. Kita ada petanda, jangan-jangan ini kita dideketin nih gara-gara masih nempel. masih kerasa ketempelan nggak sih? Yang bikin usaha itu. Suara apa ini? Kita lagi ngobrolin sesuatu dan tiba-tiba ada yang berbunyi. Iya, kan? Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Kita ketemu lagi di kontroversi toleransi. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Bersama orang yang datang jauh-jauh dari benua Amerika. Dan dari tempat di waktu yang sangat lampau. Ini saya jujur, jadi Pak Helmi itu bebannya berat buat saya. Aduh, ya ampun, kenapa Selain berat? beban berat badan saya juga, itu kan Pak Helmi itu punya nama besar sebagai seorang yang bisa ngobrol Aku dengan ngefans orang banget bagaimanapun. sama Pak Helmi. Saya disuruh duduk saya gini kayak, aduh ini tega ini tim. Tapi yuk kita sekarang ada satu bahasan yang sebenarnya ini adalah bahasan yang udah sering banget dibahas. Oke. Yaitu tentang ilmu gaib, santet, pelet dan lain-lain. Kenapa kita bahas di sini? Penglaris. Iya, penglaris. Ya pokoknya mah yang semacam itulah. Di satu sisi itu adalah nilai-nilai tradisi kita. Jadi maksudnya moyang kita dengan tradisi dan budayanya, mereka percaya dan mereka menggunakan atau bahkan melaksanakan ritual-ritual yang mereka percaya. Betul. Bisa digunakan untuk melariskan dagangan secara gaib atau menyakiti orang jarak jauh atau menciptakan, saya mohon maaf ya, birahi dari lawan jenis untuk didekatkan kepada kita. Ada banyak sekali cerita-cerita. Nah, makanya ayo kita sama-sama sumbang. Sekali lagi ini bukan soal percaya atau gak percaya, tapi soal bahwa kita memang memiliki cerita-cerita seperti itu, termasuk netizen sekalian. Di sini ada orang yang mengaku dapat jadi korban ya. Aku Dari jadi korban. Betul. Jadi korban dari perilaku gaib seperti itu. Betul. Kita kasih gambarannya kayak gimana? Perilaku apa, serangan gaib apa yang datang? Jadi sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 9 Juli tahun 2023, aku tuh punya warung di salah satu pasar di Bilangan, Jakarta Selatan. Gak usah disebut ya? Atau disebut? Ya boleh, Pasar Santa. Oh, Pasar Santa. Ya. Jadi pada saat itu aku buat warung itu, aku berdua sama partnerku gitu kan, karena kita berdua teammate lah gitu. Terus di saat kita buat warung itu, aku sebetulnya sebelumnya udah punya platform di TikTok. Nah, teman TikTokku itu, jadi konten TikTokku itu selain membahas tentang konspirasi, aku bahas tentang makanan dan aku juga kadang suka masak. Jadi suka-suka gue gitu loh, mau bahas apa gitu. Nah, ada beberapa teman TikTok yang bilang, Kak, aku pengen nyobain masakan kamu jualan nggak? Kamu jualan online atau gimana nggak? Sampai akhirnya di titik dimana aku ngerasa kayak sebetulnya gongnya itu ketika Coldplay. Oh. Gongnya itu adalah Coldplay. Jadi pada saat itu ada tiket Coldplay yang mana kita itu harus antri dan dapat kalau nggak salah waktu itu salah satu bank terkenal di Jakarta di Indonesia itu bilang kita bisa dapat pre-order duluan gitu kan. Dari jam 12 aku udah ngetekin tuh nggak dapet, ya kan? Karena itu nggak dapet, akhirnya aku coba, ya udah deh kalau di Jakarta nggak dapet, kita coba di negara lain mungkin bisa nih gitu. Setelah ngitung-ngitung, karena di negara lain itu pakai balot, Kang. Iya. Jadi itu bukan kita ngantri, tapi lebih ke diundi. Jadi kemungkinannya itu kalau menurut aku tuh lebih gede daripada kita ngantri gitu, karena ngantri itu nggak masuk, aku aja nggak masuk dari jam 12 itu aku nggak masuk dengan kondisi calonya. Aku nggak tahu ada calo atau enggak ya. Terus Ternyata setelah aku berhitung dengan partnerku,
per orangnya sekian, terus aku bilang ini kok gede banget ya, kenapa cuma buat nonton Coldplay aja harus segini, kenapa kita nggak bikin warung deh gitu, coba kita tanya gitu kan, tanya-tanya dulu. Akhirnya pergilah aku ke Pasar Santa, kebetulan aku punya temen yang jualan di Pasar Santa. Terus dia bilang, kamu kalau misalnya mau sewa kios di sini, kamu harus nanya sama Pemda gitu, karena memang pengelolanya itu adalah PD Pasar Jaya. Jadi nggak bisa aku nanya sama owner, karena mereka sebetulnya bukan owner. Jadi mereka itu adalah, thank you. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bayar untuk mendapatkan izin untuk sewa tempat itulah dalam tanda kutip. Tapi mereka nggak bisa memiliki karena itu tanahnya tanah milik pemerintah. Itu adalah. Sebentar, ini aman nggak sih nyebut-nyebut nama apa semua? Aman lah ya? Aman nggak? Aman, ayo lah. Iya, itu adalah tanah. Ajar. Itu adalah tanah milik pemerintah. Jadi mau nggak mau, akhirnya aku pas tanya ke PD Pasar Jaya, pas aku tanya sewanya berapa, aku murah banget. Setahunnya itu, ya pokoknya. Murah lah ya? 1 digit deh. Oh. Ya, berapa digit ya? Ya pokoknya. Ya segitu lah. Pokoknya. Ya kan bukan 2 digit aja gitu, 1 digit aja gitu kan. Terus akhirnya aku sama partnerku bilang, ini setahun segini beneran? Aku bilang gitu kan. Saya ya udah kita sewa aja. Akhirnya sewalah kita tempat itu. Akhirnya bikinlah itu, dan itu bener-bener kita nggak tahu gimana ceritanya. Memang udah jalannya dari yang kuasa gitu kan. Memang dikasih sama Allah gitu, kita bikin dengan segampang itu. Jadilah masakan-masakan yang sebetulnya aku tuh suka masak waktu corona. Jadi pas corona itu aku suka masak. Jadi aku tahu nih masakan yang banyak orang yang suka, yang teman-temanku yang suka datang ke tempatku tinggal gitu sukanya apa, ya udah itu gitu loh. Jadi itulah yang aku coba satu-satu, ini suka enggak gitu. Akhirnya ketemu lah dan ternyata rame. Kenapa? Karena aku punya platform di TikTok. Begitu sekitar 1 mingguan lebih. Nah ini cerita dimulai di sini nih. Dimulai cerita 1 mingguan lebih, tiba-tiba yang terjadi adalah aku menemukan ada tanah kuburan. Hah? Aku tuh nggak tahu itu tanah kuburan, Kang. Itu pokoknya itu tanah lah ya? Jadi tanahnya itu berwarna agak sedikit tanah merah kayak tanah itu. Terus aku tuh kan kalau setiap pagi, aku kan kalau datang ke warung itu kan sekitar jam 5:30, jam 6. Aku tuh suka nge-live. Kenapa? Karena kalau nge-live tuh aku ngerasa nggak sendiri gitu, jadi suka ngobrol sama temen TikTokku lah gitu kan. Terus aku bilang, guys ini kok aku tadi barusan aku tuh tadi ngepel, tapi aku belum ngepel belakang, kok ini ada tanah apa gitu, karena beda. Tapi itu udah diunggah di TikTok? Aku sempat nge-live pada saat itu, nge-live. Aku live pada saat itu. Itu pertama kali terjadi, aku nge-live, aku bilang ini tanah apa? Banyak teman TikTokku yang bilang kalau Kak itu tanah kuburan karena ada kerikilnya, mereka bilang gitu. Aku pun nggak tahu ya tanah kuburan gitu loh. Belum pernah dikubur berarti? Belum pernah. Tapi iya berarti oke lah, ada tanah yang seharusnya tidak ada di situ. Tidak ada di situ seharusnya. Itu tertutup atau terbuka? Terbuka jelas gitu, kayak orang gitu loh. Oh jadi siapapun bisa nabur di situ? Iya. Ada di tempat lain ada nggak? Tanah Jadi gitu. Tanah itu adanya itu, jadi kan kiosku itu kan letter L begini. Jadi tanahnya itu dari sini ke sini. Belok? Belok. Jadi jelas itu buatan manusia, nggak ada angin atau apa gitu ya? Karena itu belok? Nggak mungkin. Karena pada saat aku sewa tempat itu sepi banget, Kang. Kenapa harganya 1 digit? Karena tempat itu sepi. Oke. Gitu loh. Kenapa? Karena punya corona. Platform TikTok, jadi rame. Jadi lumayan rame karena teman TikTokku mereka happy, mereka kayak Kak aku mau support, mereka pada datang, mereka baik-baik banget gitu loh. Jadi mereka datang, mereka cobain makanan aku, terus mereka kasih masukan, Kak ini harusnya gini, oh ya nanti aku improve ya gitu, sampai akhirnya jadilah seperti sekarang. Oke, tapi pada waktu itu muncul tanah. Itu yang pertama. Itu begitu berulang atau pas hari itu aja? Berulang beberapa kali, tapi aku itu notisnya di saat aku lagi nge-live. Itu yang pertama terjadi. Setelah itu... Ini simpan di sini dong, makanan saya. Setelah itu, waktu pas aku tidur, pas aku bangun pagi, tanganku yang di kanan ini nggak bisa digerakin. Kang, aku ini pelari maraton.
Tahun lalu aku lari 42 kilo, 21 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Sampai coachku aja tuh bilang, lo tuh jangan terlalu ambisius, dia bilang gitu. Jangan ambi lu jadi orang. Jangan terlalu lebay, nanti lu cedera. Dia sampai bilang begitu. Kenapa? Karena aku segitunya. Aku latihan dari bulan Maret 2022 sampai terakhir aku maraton itu di November 2022. Tapi maksudnya tubuh fit. Tubuh fit karena banget. Atlet. Karena lari bukan atlet ya. Okay. Lari, memang lari dan suka kuat lari dan biasa dan gitu kuat kan? dan biasa. Tapi tiba-tiba pas hari itu, tiba-tiba setelah kejadian tanah itu, setiap pagi tanganku yang di kanan ini tuh kayak nggak bisa digerakin. Jadi nggak bisa digerakinnya itu kayak 5 jari ini tuh kayak kaku gitu loh. Kaku. Tangan gini? Nggak bisa. Kebas? Jadi, Mati rasa? Mati rasa, kebas. Jadi kalau dicubit nggak? Nggak berasa. Oh gitu. Itu yang pertama. Coba Terus, ini netizen, ini dari dunia kedokteran dulu nih, apa kira-kira diagnosis dari orang yang tiba-tiba kebas, nggak bisa ngerasain tangannya, tangan kanan ya? Nggak bisa ngerasain tangan kanannya, nggak bisa gerak juga, bisa gerak tapi susah gitu ya? Atau nggak bisa gerak sama gerak, sekali? aku berusaha untuk gerakin, bisa gerak, tapi tuh kayak kebas gitu loh, kayak dipegang ujungnya tuh kayak, ini kenapa ya kok? Itu yang pertama itu. Terus nggak lama ada sakit yang menjalar ke jari sini. Jadi kayak sakit itu kayak ditusuk jarum gitu loh. Setelah itu. Jadi setiap pagi tuh selalu ngalamin itu. Jadi pertama kebas, habis setiap itu pagi. Kayak, setiap pagi setelah ada tanah kuburan itu. Jadi pokoknya kalau misalnya nih, aku bangun tidur kan sekitar jam 7, jam 6, jam 7. Aku bangun, aku mandi, aku paksain mandi. Begitu keluar kamar, kan aku tinggal di apartemen ya. Begitu keluar kamar hilang. Oh, jadi kejadiannya di kamar doang? Di kamar doang. Begitu keluar kamar hilang. Itu yang pertama. Sebentar. Yang tanah kuburan itu di tempat jualannya kan? Tempat jualan. Sedangkan ini kejadiannya di apartemen. Oh, di kamar. Betul. Di kamar nggak ada kejadian apa-apa? Tidak ada kejadian apa-apa, tapi aku ngerasain itu. Itu terjadi selama sekitar 2 atau 3 hari sebelum tiba-tiba aku Akang pernah nggak sih luka bakar yang mana luka bakar itu membelendung terus ada air di dalamnya? Nah, aku mengalami itu. Tiba-tiba aku ngalamin ada luka bakar di punggung dan itu fotonya ada, sempat difoto, ada fotonya. Tapi kemudian setelah aku coba ke dokter dan aku tanya, jadi itu luka bakar cuma 1 hari nih, kejadian sehari atau 2 hari gitu kan. Hari ketiga aku tanya ke dokter, ini kenapa? Nggak gatel, nggak sakit, nggak panas. Terus dokternya bilang, kamu kayaknya butuh istirahat, dia bilang gitu. Mungkin stres, badannya stres, jadi mengeluarkan. Karena kan kalau badan kita stres, dia kadang suka mengeluarkan tanda-tanda lah katanya gitu kan. Udah, tiba-tiba di hari keempat, begitu aku habis ke dokter, hilang. Bekasnya nggak ada, pecahnya nggak ada sama sekali. Boy, coba balik lagi ya, netizen semuanya. Coba pecahkan misteri ini. Pecahkan itu. Bukan pecahkan yang tadi dipecahin ini, bukan, tapi ini enggak dong. Ada cerita, oke, tapi masih berlanjut kan? Coba dengarkan baik-baik, kemudian kita pura-pura jadi detektif atau dalam hal ini mendiagnosis penyakit dari apa yang diceritakan. Lanjut aja, udah terus apa gitu? Setelah itu udah kejadian kayak bersamaan dengan kejadian itu ada blister di punggungku. Sekarang hilang ya? Jadi nggak mungkin? Udah nggak ada, sekarang udah nggak ada. Nggak ada bekasnya sama sekali? Nggak ada bekas sama sekali. Jadi pada saat itu sampai sekarang udah nggak ada. Udah. Ada fotonya atau apa? Ada fotonya. Oh, ada fotonya. Nanti aku akan share fotonya. Nanti aku tampilin fotonya. Nah setelah itu, tiba-tiba kejadian, aku baru masak nasiku berair. Kayak 2 hari rice cooker itu nggak dibuka. Ya, tapi mungkin rice cookernya rusak. Ya mungkin rice cookernya rusak, tapi rice cooker itu ku bawa pulang ke rumah, ku masak aman. Udah kan kejadian. Tiba-tiba setelah itu kejadian lagi, setiap kali masak nggak matang. Oh, awalnya berair, tiba-tiba setiap kali masak nggak mateng. Nah, sebelum itu setiap kali masak nggak mateng, tiba-tiba ada tetesan darah yang mengelilingi kios tempat aku usaha. Oh, tetesan darah yang mengelilingi kios. Tadinya aku pikir kan itu pasar. Ini bentuk pemasaran nggak sih? Iya makanya kan, aku tadi berpikir nggak, bukan gitu. Tadi tuh aku mikir kayak awalnya dia yang bilang, jadi partnerku tuh bilang gini, ini tuh ada darah,
Terus aku bilang, enggak, itu kucing kali lagi berantem. Karena logika aku berpikir di pasar ini banyak kucing, kalau mereka berantem mungkin berdarah terus netes gitu kan. Sampai akhirnya kita kan kalau operation itu suka gantian. Kadang aku di dalam, kadang dia di dalam. Jadi ada satu waktu pada saat itu aku memperbolehkan dia untuk masuk ke dalam, aku di luar. Di saat aku di luar aku bilang, ini darahnya bukan darah kucing. Kan gue udah bilang sama dia bilang begitu. Nah dari situ baru bukan darah kucing. Karena darahnya itu nanti akan ada fotonya, aku kasih lihat. Maksudnya teratur tetesannya gitu? Teratur kan tetesannya. Kalau kucing berantem pasti, ya kalaupun berdarah sporadis. gitu ya. Jadi tetesannya itu cuma dari satu kios yang kosong, dan itu mengarah ke kiosku. Dan itu cuma ada di sekeliling kiosku aja pada saat itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah, begitu setelah terjadi itu, malamnya partnerku itu mimisan. Dia keluar darah dari hidungnya. Nah, itu penyebabnya mungkin dia mimisan. Mungkin bisa jadi dia mimisan kan. Besokannya aku murka dong, aku udah kayak ngerasa ini tuh kenapa ya. Akhirnya aku bikin video itu yang ada di TikTok yang sempat viral. Jadi harusnya tayangnya di RJL 5 nih. Tapi udah terusin. Iya kan, udah akhirnya aku bikin video itu, tiba-tiba ada salah satu konten kreator YouTuber datang ke aku. Deng, begitu dia datang, itu berhenti. Apanya? Ya itu yang tetesan darah, yang tanah kuburan, yang tiba-tiba tanganku sakit sebelah kanan, sempat berhenti sekitar 2 atau 3 hari. Tapi setelah itu yang berasa itu sebenarnya ke badan. Jadi setelah aku bertanya, dan banyak teman TikTokku yang mereka baik gitu kan, mereka ngasih tahu aku gitu kan, Kak. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah yang dilakukan oleh siapapun ini orangnya, yang aku nggak tahu siapa sampai sekarang. Yang mereka lakukan itu adalah mereka mau ngenain mental aku. Supaya aku nggak datang ke warung, supaya aku ngerasa capek, supaya aku ngerasa lemah. Jadi aku tutup. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk ngenain mental siapapun orang yang bikin usaha itu. Suara apa ini? Yang bikin suara apa ini? Kita lagi ngobrolin sesuatu dan tiba-tiba ada yang berbunyi. Iya, kan? Tapi terusin. Ya, udah itu. Berhenti di situ. Jadi biar ngenain ke mental kita. Nah, banyak teman-teman TikTokku yang bilang, Kak, aku punya kenalan, Kak, aku bisa, Kak, orang tuaku itu ngerti gini-gini. Aku bilang, Kakak, aku mohon maaf, cuman aku nggak mau. Dia bilang ini bukan masalah musyrik atau enggak, cuman aku ngerasa aku manusia biasa yang mana aku nggak ada niatan untuk ngejahatin orang. So, aku hanya bisa berdoa. Jadi itu yang aku bisa lakukan. Oke. Kita ada petanda jangan-jangan ini kita dideketin nih gara-gara masih nempel. masih kerasa ketempelan nggak sih? Enggak sih. Aku udah ngerasa enggak sih. Ya kalau ketempelan ya biarin aja. Sebenarnya ini udah selesai kan kejadiannya ya? Kejadiannya sudah selesai, walaupun kadang-kadang masih suka berasa tapi nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena aku tuh orangnya bacot. Jadi kalau misalnya aku ngerasa dikit, aku langsung kayak, jadi guys ini gini. Gitu. Jadi mungkin karena kan aku waktu itu sempat ngepost Pak Guru. Jadi Kang, aku sempat ngepost dan aku bilang, jadi ternyata undang-undang KUHP kita yang baru ini, siapapun yang mengaku dirinya dukun itu bisa dikenakan pidana. Dan bisa disuruh bayar 200 juta gitu kan. Nah itu setelah aku ngepost itu udah agak mendingan tuh. Jadi siapapun pelakunya, aku nggak tahu siapa, ya mungkin nggak ngerti sih. Kayaknya mereka mungkin kayak berpikir kayak, ya udah deh, capek deh. Karena ini orang bacot gitu. Ya makanya netizen semuanya punya nggak pengalaman-pengalaman yang agak unik dan aneh kayak gini. Kita bukan menghakimi ini nyata atau enggak ya, bukan beneran atau enggak. Saya juga sempat kepikiran tadi selintas, jangan-jangan ini cuman strategi aja biar itu pasarnya di situ laku gitu. Tapi kan aku nggak bilang warungku apa namanya. Iya. Nggak, maksudnya sempat terpikir. Cuman maksud saya kita buka semua kemungkinan. Nah sekalian juga untuk nanya sama netizen semuanya. Ada nggak sih yang punya pengalaman-pengalaman kayak gitu? Oh, ada satu lagi. Itu makanannya kelihatan. Ya, ada satu lagi. Jadi aku lupa cerita, Kang. Jadi banyak teman TikTokku yang kalau datang itu ke warung. Jadi warungku itu posisinya
kalau misalnya dari pasar itu naik ke tangga, aku tuh posisinya pas di pinggir tangga. Jadi nggak mungkin orang nggak ngelihat itu. Oh. Tapi mereka nggak lihat. Jadi mereka tuh harus muter-muter berkali-kali, naik dari lantai paling atas sampai ke bawah, sampai naik lagi ke atas baru ketemu. Ada momen di mana mereka harus kayak gitu. Gitu. Coba bisa kita gimana? Coba kita ini nih. Kita cari penjelasan yang agak rasional dulu. Ya coba yang rasional gimana nih? Coba pikiran yang rasional itu adalah misalnya orang yang netesin darah, nabur kalau tanah. aku mikirnya rasionalnya gini. Aku itu kan punya tanaman di depan warungku. Aku berpikir, oh mungkin itu tanamanku, ya kan. Terus kalau bicara jalan-jalan gitu. Bukan, maksudnya mungkin nggak ada kucing kan? Mungkin kucing dengan dia kan suka mainin tanah pasir, gitu kan. Mungkin itu kucing. Rasionalnya aku berpikir gitu, satu. Yang kedua, aku berpikir kan aku ini usaha nggak sendiri, banyak yang lain. Mungkin banyak yang lain yang juga pesan daging, plastiknya bocor, mungkin, ya kan. Jadi kalau berpikir rasional, aku berpikir seperti itu. Jadi aku sampai detik ini pun aku tetap berusaha untuk berpikir rasional, serasional mungkin. Aku nggak mau mikirnya yang oh ini gaib nih, ini itu gitu. Karena kalau aku berpikir seperti itu, ya kan, jadinya aku mentalnya kena gitu. Jadi biar nggak kena mentalnya, aku berpikir kayak, udahlah, gitu. Iya, ya maksudnya itu juga mungkin. Atau memang ada orang yang punya kepercayaan atas hal itu kan, dan memang nabur-naburin gitu kan. Nyembah kaleng. Apa? Oh, nyembah kaleng? Iya, kalau aku bilang nyembah kaleng itu. Iya, ya mungkin aja seperti itu. Cuman soal rasa sakit itu juga bisa kita tambahkan dalam list kemungkinan rasional terkait dengan sakitnya lengan yang sembuh hanya ketika keluar dari kamar. Betul. Aneh itu. Begitu keluar dari kamar, kok gue bisa ngangkat. Soalnya kan aku masak di rumah. Karena kan itu kios 2x2, Kang. Jadi kecil. Jadi kalau aku berusaha apa yang bisa aku masak di rumah, aku masak di rumah. Kenapa? Karena kalau di kios itu dulu aku masak remesan di rumah. Jadi yang ada adalah begitu aku mengangkat semua daging dan makanan yang aku udah masak dari rumah, kok nggak kenapa-napa. Dan itu posisinya begitu keluar dari kamar. Ya. Gitu. Cukup pada saat itu aneh, tapi ya udahlah. Ya, tapi setidaknya itu sudah selesai ya. Selesai. Setidaknya sudah selesai dan semoga tidak terjadi lagi. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada netizen, bukan soal percaya atau nggak percaya, tapi mari kita diskusi secara sehat dan terbuka. Sehat dan terbuka, sampaikan punya cerita apa, kayak gimana, atau jawab kemungkinan-kemungkinan apa. Karena memang di luar dunia yang sekarang sudah sangat berpengetahuan, berperadaban, yang katanya media-media sudah bisa mewartakan ini dan itu, ilmuwan sudah berbicara, speak up di mana-mana dan sebagainya, kita masih tetap saja bertemu dengan fenomena-fenomena yang tidak terjelaskan. Betul. Atau yang kita susah sekali untuk bisa mendapatkan penjelasan rasional dan logis atas hal itu gitu. Apakah kita tetap harus melibatkan hal-hal yang gaib atau kita tetap harus percaya pada hal-hal yang supranatural, termasuk dengan ini cerita tentang warung yang entah bagaimana ceritanya. Ada gangguan-gangguan baik terhadap lokasinya maupun terhadap orangnya. Pada saat itu. Sekarang udah enggak. Saya serahkan kepada netizen semuanya untuk berkomentar, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita cut dulu di sini. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Jangan lewatkan kontroversi dan toleransi. Jangan disingkat.